Apa kabarnya anak-anak semua? Bertemu lagi dengan saya, Fitria Santika, cerdas, cermat, berbahasa Indonesia. Nah, di video ini saya akan mengajak anak-anak semua untuk belajar mengenai cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Cerpen juga sering kita temui di media cetak dan media sosial. Nah, maka dari itu kalian wajib mengetahui apa sih sebetulnya cerpen itu? Apakah anak-anak sekalian sudah siap untuk belajar? Wah, sepertinya kalian semua sudah siap untuk belajar. Yuk kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Ini dia. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu 1. Memahami pengertian cerpen. 2. Memahami fungsi, ciri-ciri, dan struktur cerpen. 3. Memahami nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Dan yang terakhir, menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya yaitu pengertian cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Nah, anak-anak, pada umumnya cerpen hanya mengisahkan satu permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Selain itu, cerpen hanya terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Hal inilah yang membuat cerpen tersebut dapat selesai dibaca dalam sekali duduk saja. Jadi, itu dia pengertian dari cerpen. Selanjutnya, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu fungsi cerpen? Nah, ini dia fungsi cerpen. Yang pertama itu fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif itu sebagai penghibur bagi para pembaca. 2. Fungsi estetis. Fungsi estetis itu memiliki nilai estetika atau keindahan sehingga memberi rasa puas dalam hal estetis bagi para pembaca. Yang ketiga, fungsi didaktif. Fungsi didaktif itu memberi pembelajaran atau pendidikan bagi para pembaca. Yang keempat, fungsi moralitas. Nah, fungsi moralitas ini memiliki nilai moral, sehingga pembaca mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk berdasarkan cerita yang terkandung di dalamnya. 5. Fungsi religiusitas. Nah, fungsi ini memberi pembelajaran religius sehingga dapat dijadikan contoh bagi pembaca. Nah, itulah dia fungsi dari cerpen. Yang pertama itu ada fungsi rekreatif, 2. Fungsi estetis, fungsi didaktif, fungsi moralitas, fungsi religiusitas. Nah, itulah tadi fungsi dari cerpen. Selanjutnya, Ibu akan melanjutkan materi tentang ciri-ciri cerpen. Ini dia. 1. Bersifat fiktif atau karangan dari penulis. Biasanya cerpen ini memang bersifat fiktif, yaitu karangan hasil dari si penulis tersebut. Yang kedua, tersusun tidak lebih dari 10.000 kata. 3. Dapat dibaca dengan sekali duduk. Nah, biasanya cerpen memang dapat dibaca dengan sekali duduk. Hal itulah yang membuat pembaca jadi tertarik dengan cerpen. Dan yang keempat, diksi yang dipakai tidaklah rumit sehingga mudah dipahami. 5. Memiliki alur tunggal atau satu jalan cerita. 6. Biasanya ditulis berdasarkan peristiwa dalam kehidupan. Dan yang ketujuh, cerpen ini memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya. Nah, itulah dia ciri-ciri dari cerpen. Baiklah anak-anak, selanjutnya struktur cerpen. 1. Abstrak. Abstrak merupakan sebuah pemaparan awal dari cerita yang akan disampaikan. Abstrak merupakan pelengkap dari sebuah cerpen. Oleh karena itu, abstrak bisa jadi tidak ada dalam suatu cerpen. Yang kedua itu orientasi.
Orientasi menjelaskan tentang latar, baik waktu, tempat, maupun suasana yang ada di dalam sebuah cerpen. Dan yang ketiga itu komplikasi. Komplikasi adalah struktur di mana terdapat pemaparan awal sebuah masalah yang dihadapi oleh tokoh. Nah, biasanya watak dari tokoh yang diceritakan di cerpen itu akan dijelaskan pada bagian ini. Selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi itu adalah masalah yang dipaparkan akan semakin memuncak. Nah, puncak dari masalah tersebut ditulis dalam bagian evaluasi ini. Jadi itulah struktur dari cerpen. Yang kelima itu resolusi. Resolusi merupakan akhir dari permasalahan yang ada di dalam cerpen. Nah, solusi dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut akan dijelaskan di dalam resolusi ini. Selanjutnya yang terakhir itu ada koda. Koda itu adalah pesan moral yang ada dalam sebuah cerpen yang disampaikan oleh si penulis kepada sang pembaca. Nah, jadi koda itu biasanya terdapat juga di akhir paragraf. Mengapa di akhir paragraf? Karena dia itu berisi tentang amanat. Yang selanjutnya itu nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama itu ada nilai moral. Nilai moral merupakan nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, kesusilaan, ataupun baik buruknya tingkah laku seorang. Yang kedua itu nilai sosial. Nilai sosial itu atau kemasyarakatan. Nah, merupakan nilai yang berkaitan dengan norma yang hidup di dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai religius atau keagamaan, merupakan nilai yang berkaitan dengan rasa ketuhanan. Selanjutnya yaitu 4. Nilai pendidikan atau edukasi, merupakan nilai yang berkaitan dengan proses merubah tingkah laku dari tingkah laku yang buruk ke tingkah laku yang baik. Nah, biasanya nilai pendidikan ini memang dimiliki oleh suatu tokoh. Selanjutnya itu nilai estetika. Nilai estetika itu merupakan nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang menyenangkan seperti keindahan dalam kesenian. Nah, biasanya nilai estetika inilah yang menjadi suatu keindahan di dalam sebuah cerpen. Yang keenam itu nilai etika. Nilai etika merupakan nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketujuh itu nilai politik. Nilai politik merupakan nilai yang berkaitan dengan ketatanegaraan maupun kebijakan dalam menjalankan pemerintahan. Dan yang ke-8 itu ada nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai yang berkaitan dengan adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat. 9. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan merupakan nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat manusia. Nah, itulah dia nilai-nilai dalam. Nah, itu tadi pembahasan dari saya mengenai pengertian, fungsi, ciri-ciri, struktur, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Selanjutnya, saya akan mengajak anak-anak semua untuk mengamati dan menganalisis contoh dari cerpen yang saya berikan. Apakah anak-anak sekalian sudah siap untuk melihat contoh yang saya berikan? Wah, sepertinya kalian sudah siap. Ini dia, kita lanjutkan ke pembahasannya. Hai anak-anak, yuk tonton dan dengarkan video cerpen berikut ini. Pernahkah kau merasakan sesuatu yang biasa hadir mengisi hari-harimu tiba-tiba lenyap begitu saja? Hari-harimu pasti berubah jadi pucat pasi tanpa gairah saat kau hendak mengembalikan sesuatu yang hilang itu dengan sekuat daya. Namun tak kunjung tergapai. Kau pasti jadi kecewa seraya menengadahkan tangan penuh harap
lewat kalimat doa yang tak putus-putusnya. Bukankah kau jadi kehilangan kehangatan karena tak ada helai-helai sinar ultraviolet yang membuat senyumnya begitu ranum selama ini? Matahari bagimu tentu tak sekedar benda langit yang memburaikan kemilau cahaya, tetapi sudah menjadi sebuah peristiwa yang menyatu dengan ragamu. Bayangkanlah bila matahari tak terbit lagi. Tidak hanya kau, tapi jutaan orang kebingungan dan mendebar tanya sambil merangkak hati-hati mencari liang langit, tempat matahari menyembul secara perkasa dan penuh cahaya. Kaulah matahari itu, bidadariku. Berhari-hari kau merekat kasih hingga tak terkoyak oleh waktu. Tiba-tiba kita harus berpencar di bawah langit menuju sudut-sudut yang kosong. Kekosongan itu kita bawa melewati jejalan kesedihan. Kita harus terpisah jauh menjalani kodrat diri termaktub di singgasana Lauh Mahfuz. Semua kita begitu dekat, lantas terpisah jauh oleh lempengan waktu. Kita mengisi halaman-halaman kosong kehidupan kita dengan denyut nadi. Sesudahnya kita bertemu bagai langit mengecup pucuk-pucuk daun dan berlalu begitu mudah. Dan kita pun bertemu lagi dengan perasaan yang asing hingga kita begitu sulit memahami siapa diri kita sebenarnya. Di ruang kosong yang semula dipenuhi pernik cahaya matahari, kita bertatap muka penuh gairah. Di penjuru ruang kosong bergantungan bola-bola rindu penuh warna dan aroma. Bola-bola itu bergesekan satu dengan lain, mengalirkan irama-irama lembut Beethoven atau Pavarotti. Irama itu menyayat-nyayat hati kita hingga mengukir potongan sejarah baru, bagaikan sepasang angsa putih yang menari-nari di bawah gemerlapan cahaya langit. Sejarah itu terus tertulis berkepanjangan lewat ratusan kitab laksa aksara. Namun setiap perjalanan pasti ada ujungnya. Setiap pelayaran ada pelabuhan singgahannya. Setiap cuaca benderang niscaya ditingkahi temaram bahkan kegelapan. Nah anak-anak, sudahkah kalian mendengarkan dan mengamati cerpen tersebut? Yuk selanjutnya kita lihat nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu. Ini dia. Ya, silakan dibaca. Kalian sudah membacakan contoh dari cerpen tersebut? Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian soal latihan. Nah, kerjakanlah soal ini di kertas selembar. Selamat mengerjakan. Nah, bagaimana anak-anak? Cukup mudah bukan penjelasannya? Semoga anak-anak semua dapat memahami penjelasan yang saya berikan. Tapi bagi anak-anak yang belum memahami, silahkan berikan pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.